Untuk membahas yang lebih lanjut, baru saja kita segera terhubung secara virtual dengan salah satu korban dari mantan pemain Oriental Circus Indonesia, Ibu Butet. Bu Butet, selamat siang. Selamat siang. Terima kasih Bu Butet. Dengan Agung di sini Bu Butet sudah berkenan bergabung sama kami di Berita Satu Siang. Bisa diceritakan Bu Butet awal mula Ibu bergabung dengan Oriental Circus Indonesia ini bagaimana? Saya pada usia kecil, saya tidak tahu, saya masih kecil sekali, saya tidak tahu diambil dari mana dan saya tidak tahu dari mana. Saya pada saat itu tahu sudah di Jalan Balikpapan, di Petojo. Itu saya di situ, itu menurut senior saya yang ada di situ juga, itu saya masih kecil. Jadi saya tidak tahu usia, saya tidak tahu dari mana dan saya tidak mengerti sama. Itu saya masih kecil dan usia saya 3 sampai 4 tahun. Itu saya mulai dibawa ke Oriental Circus Indonesia. Di situ saya melihat udah ada banyak anak-anak yang lain dan saya juga tidak mengerti ini apa dan tempat apa saya tidak tahu. Di situ saya berlatih dan itu paksaan tanpa keinginan saya ya. Saya sebagai anak kecil saya tidak mengerti apa Oriental apa saya tidak mengerti. Berjalannya waktu saya semakin hari latihan saya melihat makin ada kok ada kekerasan seperti ini kayak masak tempeleng apa itu tendang rotan itu sudah hari-hari kita ya kita merasakan dan juga teman-teman saya juga merasakan sama seperti itu. Saya berjalan waktu saya kehidupan saya pagi sore latihan dasar sampai akhirnya saya bisa main sirkus itu. Banyak kenakalan anak-anak ya kayak saya satu hari mengalami kenakalan anak saya masih 10 tahun mungkin umur saya itu ya. Saya itu kita makannya kan di sirkus nasi bungkus dan itu saya mengambil makanan bos kan ada dimasakin sendiri masakannya dari di sirkus itu ada pembantu dan di situ Makanan bos saya dengan ambil makanan daging. talent beda ya waktu itu? Kenapa? Makanan bos dengan makanan anak-anak beda pada saat itu. Kemudian Bu Butet ngambil makanan Beda bos. saya nasi bungkus bos saya ada pembantu masakin di sana itu saya ngambil daging empal langsung saya itu dijejelin tai gajah dipegang tangan saya dengan pembantu saya itu dijejelin dipaksakan untuk makan tai gajah itu teman-teman saya melihat tapi tidak bisa apa-apa karena kita semua kan takut nggak berani untuk melawan bos saya berjalannya waktu kehidupan selalu seperti itu pagi kita bangun latihan kita tidak mendapatkan juga pendidikan yang formal saya hanya bisa baca tulis berhitung itu pun diajarkan dengan karyawati di situ hari-hari saya lalui terus di saat saya paling terasa sakit hatinya kalau pukulan-pukulan seperti pukulan tempeleng apa itu udah hal hari-hari kita makan ya saya tidak tapi yang paling sakit hati di usia remaja saya mengenal seorang laki-laki itu karyawan sirkus kita kan tidak boleh berhubungan dengan yang lain selain sesama pemain kalau karyawan ataupun orang lain kita tidak boleh berhubungan di situ saya paling sakit sampai sekarang saya dengan up-nya masalah ini speak up kembali saya sangat trauma dengan tertekan sebetulnya tapi saya harus berani saya harus mengungkapkan semuanya ini saya berhubungan dengan karyawan sirkus terus saya terjadi hamil saya pacaran terus saya terjadi hamil itu saya dipukulin sampai saya dipukulin pakai balok terus saya dirantai setiap malam tidur saya tidak mengerti itu saya tidak mengerti apa-apa di saat itu ini fatalis sampai seberapa saya perbuatan saya tapi buat mereka itu sangat fatal dan saya sampai di setrap seperti itu saya dirantai setiap malam tidur malam itu di tempat karavan dan teman-teman saya itu semuanya tahu melihat di situ Berapa lama Ibu dirantai dan tidur di karavan itu? Itu tempat tidur saya memang di karavan tapi saya waktu dirantai itu selama 2 bulan 2 bulan dirantai dan itu dilepaskan pada pagi hari terus saya juga harus melakukan aktivitas lagi itu saya dalam keadaan hamil itu saya jalani hari-hari saya setiap ini dilakukan seperti itu terus berjalannya waktu saya melahirkan
itu pun dipisahkan dari anak saya. Saya tidak merasakan menyusui, apapun juga saya enggak. Anak saya langsung dibawa ke Jakarta, di Pondok Indah. Dan yang paling saya sakit, setelah dia usia 3 tahun, dia pun diperlakukan seperti saya. Oh. Itu saya sakit hati. Tetapi anak-anak Bu Butet mengenali bahwa Bu Butet adalah ibunya. Dia tidak mengenal pada waktu itu. 2 tahun kemudian, sirkus main di Jakarta. Sirkus kan berpindah satu di tempat satu yang lain. Sirkus main di Jakarta, di situ saya, base campnya kita di Pondok Indah itu. Saya sempat ke sana, saya melihat anak saya sudah tidak mengenal saya. Cuman saya bisa tahu karena yang memberikan nama itu saya, Deborah. Dan susternya itu juga bilang ini Debbie. Dan di situ masih banyak lagi bayi-bayi yang lain dengan seusia anak saya. Oke. Akhirnya Artinya saya Bu Butet meninggalkan juga sirkus. bisa jadi tidak sendirian pada saat itu. Artinya banyak juga orang bernasib sama seperti Bu Butet. Yang mana anaknya dipisahkan dari orang tuanya. Banyak. Kita semuanya sekitar ada 60. Tapi sekarang kita yang sudah berkumpul 20 orang. Pada saat itu Bu Butet akhirnya bertemu dengan seorang balita yang Ibu Butet merasa bahwa itulah Deborah, itulah anak Ibu Butet. Apa yang Ibu Butet lakukan pada saat itu? Langsung bertemu begitu atau seperti apa? Saya sakit hati tapi saya nggak bisa berbuat apa-apa. Saya tertekan. Akhirnya saya meninggalkan sirkus pada tahun 94. Saya meninggalkan sirkus. Itu Debbie saya tinggalkan. Karena saya kan di sirkus, Debbie kan di Pondok Indah. Jadi saya tinggalkan, saya lari dari sirkus. Karena saya berpikir untuk kehidupan saya di luar aja saya tidak tahu mampu apa tidak. Saya tidak punya siapa-siapa dan saya harus berjuang untuk kehidupan saya sendiri. Oke. Dan Bu Butet juga bahkan tidak bisa melakukan skill-skill selain begitu, skill sirkus begitu ya. Membaca, baca tulis juga itu tidak diajarkan sejak dulu begitu ya. Saya tidak ada pendidikan yang formal, saya tidak ada. Cuma saya hanya bisa membaca, nulis, berikut itu pun yang mengajarkan saya karyawati, bukannya guru. Oke. Bu Butet, pada saat itu Bu Butet memutuskan untuk keluar dari sirkus, itu dengan cara seperti apa? Melarikan diri kah atau memang mendapat izin begitu untuk pergi? Saya melarikan diri juga keluar dari sirkus, karena saya melihat... Bagaimana pada saat itu kejadiannya? Saya melarikan diri pada saat itu sirkus main di Magelang. Saya pikir saya sudah tidak ada masa depan yang baik dan generasi saya juga semua sudah pada kabur, sudah keluar. Akhirnya saya merasa saya juga harus berani. Akhirnya saya melarikan diri, saya keluar dari sirkus. Tapi pada satu hari, sekitar 2 hari saya ketangkep lagi. Terus dibawa ke Taman Safari. Terus saya ditemukan pada saat itu namanya sudah berubah jadi Taman Safari, sudah bukan lagi Oriental Circus? Belum, Oriental Circus masih ada berjalan, Taman Safari pun udah ada. Pada awalnya Oriental Circus itu dulu yang ada. Berjalannya waktu baru ada Taman Safari. Lalu di Magelang pada saat sirkus itu Bu Butet berhasil melarikan diri, kemudian tertangkap lagi dan dibawa ke Taman Safari Indonesia. Yang di mana itu? Taman Safari. Yang di Bogor, di Cisarua. Lalu setelah itu? Akhirnya saya melihat dari pembicaraan mereka tidak ada niat etika baik buat saya. Untuk apa saya pertahankan? Akhirnya saya di malam hari saya keluar, hari saya di luar. Saya jadi pembantu, saya belajar untuk hidup untuk diri saya. Dan saya juga sekalian mencoba mencari untuk identitas saya berjuang sendiri. Oke, akhirnya sekarang Bu Butet apakah sudah tahu siapa orang tua Bu Butet begitu? Sudahkah ada titik terang? Sampai detik ini saya belum. Tidak ada. Untuk anak sendiri, anak Bu Butet atas nama Deborah, apakah sekarang akhirnya sudah bisa bertemu dan? Sudah, pada Deborah usia 16, sekitar umur 16 tahun, pas main di Oriental Circus ikut keliling. Itu pada saat itu main di Magetan.
ada rekan mantan ex oriental sirkus yang kasih tahu saya di Malang. Ada Debbie di sini main sirkus, kamu nggak mau ketemu? Akhirnya saya nyamperin ke Magetan. Tapi dia udah tidak mengenal. Dia panggil saya tante, saya nggak tahu. Dia tidak tahu saya. Mungkin dia juga merasa belum nyaman apa gimana. Di situ saya mengenalkan diri kepada Debbie kalau saya ini mama. Saya berusaha dengan gaji saya masih ada sedikit, saya belikan handphone. Akhirnya saya bisa komunikasi berlanjut, baru saya bisa menjelaskan perlahan demi perlahan. Akhirnya dia bisa menerima saya, terus saya menawarkan, kamu nggak usah dibuat di dalam lagi, tapi dia masih takut dampaknya ke saya, jadi dia belum siap untuk keluar. Di usia 20 tahun, Debbie yang meminta sendiri kepada saya untuk dibantu, dia mau kabur karena dia sudah capek main sirkus katanya. Saya bilang iya, saya bantu. Akhirnya saya berangkat ke Jakarta, dia kabur, saya bantu, saya bawa ke Malang untuk hidup bersama saya. Saya bilang nggak usah takut, sekarang saya sudah punya suami, saya sudah bangun rumah tangga, nggak akan berani dengan saya. Dan suami saya pun support untuk saya. Terakhir, Bu Deborah, mungkin apa yang paling ingin yang Anda harapkan begitu dari pemerintah atas aduan ini? Iya, halo, Ya, saya kurang jelas. Terakhir, Bu Butet, apa yang paling Anda harapkan dari pemerintah dengan upaya Anda melaporkan kasus atau temuan ini? Saya minta dibantu untuk bantu kami biar aja masalah ini tuntas seadil-adilnya, dan saya mau pelakunya harus bertanggung jawab. Dan saya juga meminta dari pihak Taman Safari untuk memberikan penjelasan saya ini siapa. Kalau toh juga keluarga saya sudah meninggal, saya kan tahu tempat tinggalnya itu di mana. Dan saya juga mau keadilan pokoknya untuk kami semua mantan ex oriental sirkus. Baik, Bu Butet, terima kasih sudah berkenan bergabung bersama kami di Berita Satu Siang, berbagi cerita. Mewakili seluruh kerabat bertugas, kami juga menyampaikan turut prihatin atas apa yang menimpa Bu Butet. Mudah-mudahan Bu Butet dan juga seluruh korban begitu bisa segera mendapatkan keadilan dan menemukan titik terang. Kalaulah sampai saat ini masih belum diketahui asal-usul dari masing-masing orang saat itu begitu, bahkan tidak mengetahui usia berapa, tetapi dari kecil sudah di sana sehingga sekarang dewasa bahkan belum mengetahui asal-usul keluarganya seperti apa juga. Selamat kembali beraktivitas, Bu Butet. Sama-sama.